Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Asia se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi program Keluarga Tangguh Bencana atau KATANA dengan tema ketahanan keluarga terhadap perubahan iklim dan bencana untuk mewujudkan Korea Toibah. Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi sebagai narasumber dalam kegiatan ini mengatakan ketidakhadiran perempuan dalam kegiatan pendidikan bencana sosialisasi, penyuluhan, simulasi bencana, membuat pengetahuan dan keterampilan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim. Selain itu, Profesor Rahmawati Hussein selaku Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB, sekaligus unsur pengarah di lingkungan BNPB, menyampaikan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan peningkatan kejadian bencana merupakan ancaman terbesar dalam ketahanan masyarakat dan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua konsep yang terintegrasi dan sangat esensial untuk menciptakan ketahanan. Keluarga tangguh bencana memiliki 4 hal yang menjadi standar ketangguhan, antara lain yang pertama memiliki pengetahuan memadai tentang risiko bencana di keluarga dan lingkungannya. Yang kedua, sadar akan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko bencana. Ketiga, menerapkan kesadaran tersebut hingga menjadi budaya pada setiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, berdaya untuk bertindak dalam mengurangi risiko bencana, mengurangi korban dan kerugian, serta menularkan ketangguhan bencana ke keluarga lain. Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta perwakilan dari 29 pengurus tingkat wilayah Provinsi Aisyah di Indonesia. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi atau rakor antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 25 Juli 2023. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, jumlah titik api di Kalimantan Selatan mencapai 1.552 titik. Melihat potensi ancaman karhutla yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan, BNPB menurunkan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing. Selain dukungan operasi udara, BNPB juga memberikan bantuan penanganan karhutla berupa dukungan peralatan dan perlengkapan operasi darat. Pada rakor tersebut, Suharyanto kembali menekankan terkait arahan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Di akhir sambutan, Suharyanto berharap agar penanganan kebakaran di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan optimal. Rakor turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan, Kasrem 101 Antasari, Karo Ops Polda Kalimantan Selatan, Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, serta seluruh unsur Forkopimda se-Kalimantan Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan pelatihan dasar manajemen bencana bagi perangkat daerah. Pelatihan dasar manajemen ini menjadi satu hal penting untuk diselenggarakan mengingat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana. Dengan menghadirkan para pengajar dari Pusdiklat PB BNPB, BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, dan alumni TOT Dasar Manajemen Bencana, diharapkan pelatihan ini dapat memberikan pemahaman utuh mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Diikuti oleh 40 peserta dari perangkat daerah seprovinsi Sulawesi Barat dan dilaksanakan selama 5 hari
dengan diberikan materi-materi terkait kebencanaan, manajemen logistik dan peralatan, serta manajemen data dan informasi. Adapun hal lain yang akan diperoleh peserta adalah kerjasama multi pihak dalam penanggulangan bencana dan merancang rencana operasi tanggap darurat bencana dalam bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Pelatihan dasar manajemen bencana ini hal penting bagi aparatur sipil negara yang memiliki tupoksi di bidang kebencanaan karena dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, kompetensi, keterampilan, serta sikap dalam menangani bencana dengan baik di wilayahnya. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam melaksanakan kegiatan pemaparan laporan akhir kegiatan Program Pembinaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. BNPB bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat pada tahun ini telah melakukan pendampingan ekonomi di wilayah terdampak banjir 2021 silam. Program pendampingan ekonomi ini manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dengan terbentuknya 4 kelompok usaha ayam petelur, yaitu kelompok Sepaka dan Sari Bangun di Kabupaten Banjar dan kelompok Jajapan dan Lok Balu di Kabupaten Balangan. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Jarwansyah selaku Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Direktur PPSE-SDA Eni Supartini mengatakan, hasil dari kegiatan pemulihan peningkatan ekonomi 2023, 4 kelompok masyarakat binaan telah memiliki legalitas usaha, yaitu nomor induk berusaha atau INIP, serta melakukan diversifikasi usaha dengan membuat produk-produk olahan dari telur ayam. Selanjutnya, Profesor Agung Nugroho selaku Ketua Pelaksana juga memaparkan laporan akhir kegiatan PPE 2023 yang berjalan selama 5 bulan serta update progres dari usaha kelompok binaan. Dalam rangka memperkuat penanggulangan pasca bencana, Direktorat PPSE-SDA bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat ini telah melaksanakan kegiatan pendampingan ekonomi tahun 2022 dan dilanjutkan dengan pembinaan pendampingan ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Banjar dan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri, sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam Tangguh.